Terkait dengan daya tahan rupiah, seberapa kuat sih sebetulnya? Karena misalkan kita ambil skenario terburuk, negosiasi tarif antara Indonesia dan Amerika Serikat tidak berjalan sesuai dengan harapan, ini akan seperti apa, Pak? Ya, kalau kita lihat memang selama ini kemarin kalau kita lihat geopolitikal juga tension meningkat, itu rupiah sempat melemah di atas 300. Tetapi kalau kita lihat memang masih resisten di bawah 500, 16.500. Artinya kalau kita melihat dari resisten level sebetulnya 16.500 harusnya masih terjaga. Artinya belum untuk melemah lebih lanjut. Kemudian kalau untuk di bawah kelihatannya untuk di kuartal 2 ini atau kuartal 3 ini memang demand cukup sedikit dibandingkan di kuartal kedua. Jadi kita melihat mungkin 16.100, 16.200 itu level untuk di supportnya. Dengan kata lain di kuartal 3 ini performa nilai tukar rupiah masih bisa terjaga ya Pak? Kalau di kuartal 4 seperti apa Anda melihatnya? Ya, kalau di kuartal 4 nanti itu tergantung juga dari kebijakan Fed. Kalau kita lihat memang Fed masih harusnya ada potensi untuk cut rate. Tadi di bulan September, kemudian kalau 2 atau 3 kali di tahun ini, artinya rupiah bisa ada potensi untuk menguat. Tetapi ini tentu saja akan tergantung juga kondisi di bulan September nanti ya. Dengan skenario-skenario ini Pak, bagaimana Anda melihat mungkin daya tarik obligasi dibandingkan dengan SRBI? Ya, kalau kita lihat dari SRBI, sebetulnya cenderung kemarin kita udah lihat bahwa cut off-nya juga di bawah 6%. Artinya cut off di minggu lalu sudah di 5,9%. Kalau kita melihat ini memang dari sisi Bank Indonesia juga memberikan seperti green light bahwa akan ada another cut rate. Di sisi lain artinya untuk investasi nasabah atau banyak investor mereka juga mencari di obligasi. Ini artinya juga untuk mensupport di pasar obligasi. Selain obligasi Pak, apakah di tengah ketidakpastian global yang masih meningkat ini ada instrumen-instrumen yang cukup menarik ataupun defensif? Kalau kita lihat memang di Indonesia sendiri memang mungkin terbatas, tetapi beberapa produk kita juga melihat yang terkait dengan obligasi mungkin dari turunannya, kemudian jadi produk-produk yang structure yang itu juga sudah ada di Indonesia. Kita melihat nasabah banyak mulai melirik untuk kita. Bagaimana Anda melihat daya tarik atau resistensi nilai fundamental pasar keuangan tanah air kita dalam beberapa bulan terakhir, utamanya mungkin di first half tahun ini dan juga dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya? Ya, kalau kita lihat memang di awal tahun atau first half, kita lihat memang investor atau kemudian juga dari lokal sendiri melihat ketika rupiah juga cukup tertekan, ketika hampir 17.000, ini cukup sentimen cukup negatif. Tetapi kalau kita lihat di second half ini, mulai di bulan Juni dan seterusnya ini kelihatannya sentimen mulai positif. Artinya untuk dari lokal sendiri juga kelihatannya mulai cukup positif untuk di obligasi, contoh kemudian juga di rupiah juga cukup positif. Artinya offshore juga tertarik untuk masuk ke Indonesia. Karena kita melihat demand dari offshore itu cukup besar. Dibandingin negara-negara peers lainnya Pak, mungkin daya tariknya tuh lebih unggul dari segi apanya sih Indonesia? Ya, kalau kita lihat pertama yang tentu saja dari yield. Yield Indonesia itu cukup menarik dibandingkan negara-negara yang lain. Kemudian yang kedua juga kita lihat dari mulai adanya kejelasan dari ini ya, program-program pemerintah yang mereka melihat secara positif. Dengan confidence para pelaku pasar atau offshore investor utamanya terkait dengan pasar keuangan tanah air, namun di satu sisi kita tahu tantangan perekonomian ini masih membayangi, bahkan sejumlah lembaga global beberapa waktu lalu juga sempat memangkas ya Pak proyeksi ekonomi global termasuk Indonesia yang bahkan tidak sampai 5% di tahun ini. Apakah ini juga akan mempengaruhi persepsi investor Pak? Ya, ini yang justru akan dinantikan juga kebijakan Bank Indonesia selanjutnya seperti apa. Karena memang ketika growth itu turun, artinya kalau ekspektasi market adalah untuk ada pemangkasan suku bunga lebih lanjut untuk mendorong itu. Selain pemangkasan suku bunga lebih lanjut, adakah mungkin strategi-strategi yang lainnya yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia misalkan yang diharapkan oleh pelaku pasar juga Pak? Ya, kalau dari Bank Indonesia sebetulnya juga untuk transaksi derivatif atau transaksi
repo untuk liquidity di market itu juga dilihat sebagai salah satu positif untuk kebijakan BI. Lalu untuk di 2025 ini Pak, nanti tren investasi pelaku pasar ini akan seperti apa sih Pak? Apakah memang masih cenderung ke obligasi tenor pendek atau mungkin nanti akan tenor panjang ini juga cukup menarik? Ya, kalau kita lihat dengan kebijakan kalau Bank Indonesia terus melakukan pemangkasan suku bunga, seharusnya untuk tenor obligasi jangka panjang sangat menarik untuk pilihan investasi. Oke, kalau untuk tenor jangka panjang ini tenor-tenor berapa sih Pak yang cukup prospektif? Ya, biasanya tenor-tenor sampai 10 tahun, 15 tahun itu cukup menarik. Kalau dibandingkan dengan negara-negara lain untuk tenor-tenor yang sama ini seberapa atraktif sih Pak? Ya, kalau kita lihat sebetulnya cukup menarik karena kalau kita lihat dengan US Treasury for example sebagai contohnya itu kan juga cukup pick up-nya walaupun sekarang kelihatannya pick up-nya cukup mengecil tetapi itu masih menarik di sekitar 2%. Kemudian kalau misalkan dengan skenario Pak ternyata The Fed mungkin akan kembali menunda pemangkasan di akhir tahun ataupun mungkin dengan skenario di September tapi mungkin besaran yang tidak sesuai dengan ekspektasi pasar, seberapa jauh nih sih Pak akan mempengaruhi persepsi investor global utamanya pada investor-investor untuk berinvestasi di emerging market seperti Indonesia? Ya, kalau kita lihat pasti investor global akan melihat spread antara US contohnya dengan Indonesia. Di mana mereka kalau melihat ini cukup menarik, pasti mereka akan tetap berinvestasi di Indonesia. Tetapi kalau spread-nya memang tidak terlalu beda jauh, kemudian untuk istilahnya untuk hedging cost-nya juga cukup tinggi, artinya ini yang akan membuat menjadi pertimbangan bagi investor global untuk masuk ke Indonesia. Kalau untuk saat ini spread antara Indonesia dan US sendiri seperti apa Pak? Ya, kalau kita lihat spread-nya cukup menarik dan ditambah dengan hedging cost yang cukup rendah, artinya masih sangat menarik bagi investor untuk masuk ke Indonesia. Oke, strategi Bank CIMB Niaga dalam mengelola aset falas nih seperti apa sih Pak di tengah banyaknya sentimen global yang masih membayangi? Ya, kalau kita dari CIMB juga menerapkan manajemen risiko yang artinya secara portfolio kita akan melihat di mana kita akan melakukan penempatan di instrumen-instrumen yang dengan mempertimbangkan risiko yang terukur lah, kita bisa katakan seperti itu. Untuk jangka pendek menengah, mungkin strategi dari CIMB Niaga sendiri seperti apa Pak nanti? Ya, kalau kita memang memperhatikan, terutama kalau memperhatikan kebutuhan dari nasabah, dengan kondisi yang tahun ini sebetulnya cukup volatile, ya, ini minat untuk nasabah melakukan hedging cukup tinggi. Artinya nasabah ketika rupiah cukup menguat, mereka bisa melakukan hedging ya, untuk membeli atau untuk ketika rupiah cukup agak melemah, mereka bisa melakukan penjualan. Gitu.